Sebelum kita mulai, saya terangkan dahulu yang ada di ujung. Penerangan untuk murid. Diberi kotak karena selain murid tidak mendapatkan penerangan. Jadi apabila kita ingin mendapatkan penerangan, haruslah kita menjadi murid dari perguruan kita. Dan di sini ada perguruan ilmu ma'rifatullah. Bahwa perguruan itu adalah tempat untuk berguru, ilmu adalah pemahaman, ma'rifatullah adalah pengenalan diri, dan nantinya akan mengenal Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi perguruan kita mengajarkan ilmu kenal diri dan nantinya mengenal Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu telah menyempatkan hadir di majelis kita yang kita cintai dan kita muliakan ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan lagi bahwa saya sekali-kali tidak mengaku sebagai guru. Jadi kita sama-sama di sini belajar. Guru kita pada hakikatnya ialah Zat yang Maha Suci. Guru kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un. Dan kita di sini bersama-sama belajar. Saya pun juga masih belajar, ya. Semoga Allah memberi rahmat hidayah, memberi ilmu, keberkahan pada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam rangka sebentar lagi kita menyambut Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan Nabi besar kita yang kita cintai, yang kita muliakan. Kita turut bersukacita menyambut kedatangan beliau di alam dunia, karena beliau membawa titik pencerahan kepada umat manusia. Beliau membawa amanah untuk memperbaiki akhlak, untuk memperbaiki akidah, menjadi rahmatan lil alamin. Dan beliau mengajarkan akidah terlebih dahulu, akidah terlebih dahulu, tauhid sebelum turunnya syariat. Dan disinilah pentingnya akidah dalam merubah akhlak. Kalau waktu itu di negeri Jazirah Arab, akidah rakyat di sana masih sangatlah buruk, Oleh sebab itu beliau yang merubah di Jazirah Arab menjadi akhlak yang mulia dengan tuntunan kitab suci Al-Quran beserta sunnahnya.
Disitulah kita harus memahami pelajaran di perguruan ini pada hakikatnya menekankan akhlak terlebih dahulu. Karena akhlak cerminan hati. Hati bisa menunjukkan akhlak yang mulia ketika kita sudah memahami hakikat jati diri. Disitulah sangat pentingnya terlebih dahulu sebelum kita menegakkan syariah, kita belajar mengetahui hakikat diri. Disinilah murid harus mengenal kesejatian dirinya masing-masing agar murid lebih terjaga, agar murid lebih sadar, agar murid lebih paham bahwa kita manusia diciptakan sangat sempurna, kita diciptakan sangat luar biasa. Disitulah murid supaya mengetahui potensi ketuhanan yang ada di dalam dirinya. Seperti kita ketahui bahwa kita mempunyai 3 nama suci. 3 nama suci ini melambangkan hakikat cermin diri kita. Hakikat cermin diri bahwa dikatakan, ketika kita dalam ketiadaan, lalu Allah memberikan cahayanya, lalu menyala badan kita, lalu disempurnakan dengan 7 sifat. Inilah yang dikatakan nama sifat kebesaran Tuhan. Nama sifat kebesaran Tuhan yang di dalamnya 7 sifat nyata di dalam kehidupan kita. Murid ini harus banyak belajar merasakan bahwa bukan mata yang melihat, akan tetapi sifat basornya Tuhan. Bukan telinga yang mendengar, tapi sifat samanya Tuhan. Bukan mulut yang berbicara, tapi kalam Tuhan yang bisa mengeluarkan suara. Dan selanjutnya seperti itu. Dan penanaman rasa agar murid paham bahwa yang hidup yaitu Tuhan. Kita ini ikut dihidupkan, kita hanya dititipkan. Oleh sebab itu manusia harus hidup seperti apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau selamat, ikuti jalanku. Jalannya Rasul di mana? Mengenal diri dahulu. Kan kita dikatakan kita ini kan mayat. Sifatnya tidak bisa bergerak sedikit pun tanpa ruh. Gimana? Paham? Tanpa ruh kita tidak bisa apa-apa. Disitulah harusnya kita belajar meniadakan keinginan nafsu 4. Sebetulnya yang banyak keinginan itu nafsu 4 inilah. Kalau dia ingin marah, kalau dia ingin bertengkar, kalau dia ingin dipandang orang, lalu tidak mendapatkan pandangan sesuai dengan yang diinginkan, dia marah. Itulah sifat api yang ada di dalam diri kita, yang sifatnya tidak baik. Ini karena dia belum memahami, dia masih bisa marah. Marah itu kan sifat yang tidak terdidik. Kalau marah pasti bekerja sama hati, pikiran, perbuatan, otomatis menjadikan badan jasmani ini alatnya.
Kalau marah biasanya ucapan, ya, ucapannya tidak baik, ya. Kalau orang lagi emosi, ya, satu kebun binatang itu dikeluarkan semua, ya. Biasanya seperti itu. Kalau tidak seperti itu, gerakan tangan, gerakan kaki yang bisa menyakiti. Kalau tidak seperti itu, memasang wajah yang masam. Ya. Ya. Karena belum mengenal, ya. Kan kita ini dititipi. Badan itu amanah, tidak boleh kita pakai dengan semau kita sendiri. Berarti ini kita mengkhianati amanah Tuhan. Harusnya malu, ya. Kita bisa hidup tuh kan dengan daya hidupnya Tuhan, ya tak? Disinilah ilmu sabar akan timbul. Sabar itu dasarnya harus ikhlas. Dasar ikhlas harus mengenal diri. Kalau kita sedikit pun tidak mempunyai hak di dalam diri jasmani rohani, alasannya apa kita mau marah? Marah itu hanya satu aja yang diperbolehkan. Ketika agama kita diinjak-injak, ketika nabi kita dihina, ketika Tuhan kita dihina, baru kita boleh marah. Selain itu tidak boleh. Karena ini masalah akidah. Nah, di sini. Oleh sebab itulah Rasulullah itu wajahnya selalu enak dipandang, sejuk. Karena Rasulullah mengetahui amanah yang diemban beliau, mengajarkan kepada umat dengan akhlak, kekuatan akhlak, karena akhlak menunjukkan kekuatan iman seseorang. Orang itu mudah mengatakan beriman, tetapi ketika kita melihat hakikat keimanan seseorang, lihatlah akhlaknya. Ketika diuji bagaimana? Diuji yang tidak baik, apakah masih bisa sabar? Apakah masih bisa tersenyum? Atau masih bisakah mengikhlaskan semua yang terjadi? Rasulullah itu datang ke dunia untuk menyempurnakan ajaran seluruh para nabi dan rasul. Dikatakan nabi yang penutup, nabi yang sempurna. Karena beliau dengan datangnya Rasulullah memadamkan kegelapan umat manusia di dalam hatinya yang penuh dengan kemusyrikan, penuh dengan berhala. Kan masih ingat kezahiran Nabi Muhammad kelahiran di alam dunia, bahwa banyak berhala yang tumbang, api abadi pun padam. Artinya apa? Rasulullah cerminan daripada nur Tuhan, membawa pencerahan. Oleh sebab itu, ketika manusia, khususnya umatnya, mendengar kelahiran beliau, kita secara spontan harus bergembira, karena ini titik balik, awal mula kebangkitan keimanan manusia. Oleh sebab itu, kita khususnya perguruan menekankan kepada murid, jadikan momen Maulid Nabi ini nanti sebagai tonggak kebangkitan keimanan kita. Jangan kita hidup seperti yang dahulu kala, yang belum mempunyai tuntunan keimanan, belum mempunyai figur akhlak yang bisa dicontoh. Sekarang kan kita punya figur, contoh yang bisa kita teladani. Contoh itu ialah kekasih Tuhan Habibullah
Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.